أكبر الله أكبر. Jadi Allah pembagi rezeki suka-suka Allah tuh. Kadang dibuat gampang, kadang ditahan, kadang diambil, dan itu nggak ada kaitan dengan kepintaran kita. Berapa banyak yang pintar juga kalau lagi sempit-sempit saja. Makanya urusan kita bukan masalah jadi orang kaya atau banyak uang. Urusan kita adalah jadi orang yang selalu cukup dalam segala keperluan. Ini sudah berulang disampaikan. Tidak penting jadi orang kaya. Yang penting kalau perlu, bukan ada cukup. Jadi ada juga nggak cukup, pusing Pak. Pas perlu cuman ada 2.000, ada keperluannya 2 juta, kan stres. Yang penting hidup mah cukup. Perlu makan, perlu buat sekolah, buat beli rumah, buat beli mobil lagi, buat ke Mekah, buat sedekah. Nggak bisa ngomong perlu makan, kaya. Nggak. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Kenapa sih ini ruwet banget? Pasti cukup. Makanya kita mah lebih baik bukan mikir lapang dan sempit, mikirnya mah cukup aja. Dan cukup itu cuma satu pintunya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang hatinya hakul yakin kepada Allah, bulat yakin bahwa semua karunia itu hanya milik Allah, hanya dari Allah. Selain Allah cuma makhluk, hanya jalan apa yang Allah beri, jalan apa yang Allah akan ambil. Jadi tawakal itu hanya satu saja, pemilik, pencipta, pembagi, penanya, yaitu Allah. Jadi kalau dagang dia tidak lihat pembeli bawa uang. Dagang itu adalah amal soleh. Yang datang belum tentu bawa rezeki, gak apa-apa, yang penting jadi amal. Berapa ini harga? 10.000. 1.000 ya? Apa ruginya ditawar 1.000? Barangnya masih di kita, mulut-mulut dia, benar. Sesuka dia kan, berapa 10.000 seperak, ya nggak apa-apa, dan nggak hilang. Nggak bisa Pak, ini modalnya 6.000, kalau gitu 2.000. Nah ini namanya pahala sabar. Hari Bapak sehat, jangan ngomong gitu, nggak sabar. Maaf ya, saya nggak minat beli. Enggak apa-apa, berarti nggak ada rezeki kita di sana. Kalau udah ada rezekinya, nggak usah nawar. Saya tuh prihatin lihat wajah Bapak terjagang ini seperti yang nggak laku-laku. Saya borong, beri aja. Mudah hadirin. Makanya hidup ini berat itu kalau menganggap ada selain Allah sebagai sumber karunia, itu berat. Tetapi kalau semua karunia hanya dari Allah, lebih enteng. Kita nggak akan menghibah ke orang. Itu status-status yang ada di WhatsApp, di BBM, itu kan pencerminan kebutuhan dia diketahui orang. Pusing, i-nya banyak. Apa artinya ini? Muacet, jemuran nggak kering-kering. Masa harus diumumkan jemuran kering? Apa maksudnya ini lebay begini? Maksudnya memang lebih sibuk ingin diketahui orang. Dengar ya hadirin, orang yang pamer derita itu ciri khas orang-orang yang tidak ridho dengan takdir. Tidak sabar. Dan kita cerita apapun gak ada yang bisa menolong kecuali Allah yang menggerakkan. Beneran Pak. Kalau Allah nggak menggerakkan, nggak ada. Nih dengar ada doa Rasul ya. Panjang doanya. Saya bacakan terjemahnya. Ya Allah,
bagimu segala puji. Ya Allah, tiada yang dapat menyempitkan apa yang Engkau lapangkan. Kalau kita lagi dibuat lapang oleh Allah urusan, mau orang ngakalin aja disempitkan, gak bisa. Lapang mah lapang weh. Apa yang Allah lapangkan, gak ada yang bisa menyempitkan. Ya Allah, tiada yang dapat melapangkan apa yang Engkau sempitkan. Giliran oleh Allah, pet, ditutup, nutup, udah semua orang mau nolong, nggak bisa. Mau janji, nggak bisa. Pokoknya kalau Allah udah nyempitkan, ya cuman Allah juga yang bisa melapangkan. Bisnis lagi susah, ya cuman Allah yang bisa bikin mudah. Dulu Agim dibuat ngetok, wah, dibuat dicaci, ya udah jalanin weh. Gimana episodenya begitu? Giliran yang ngambek sekarang baik lagi, gitu aja. Dulu antri dipotret, antri tiba-tiba marah, dirobek, sekarang selotip lagi, udah nggak apa-apa. Yang penting nggak ngerobek wajah saya. Tiada yang dapat memberi petunjuk orang yang Engkau sesatkan. Kalau orang ini sesat, maaf, mau diceramahin serta kerkebek, enggak. Orang itu bisa kebuka hatinya, Allah yang buka. Ini ceramah ini enggak bisa ngebuka apa-apa. Ini ceramah ini cuman urusan saya dengan Allah. Niat saya benar enggak? Yang saya omongin benar enggak? Yang saya katakan, saya lakukan enggak? Ya cuman itu dari ceramah ini. Selebihnya Allah yang memasukkan ke otak, Allah yang menghujamkan di hati, Allah yang melapangkan, Allah yang memahamkan. Begitu. Jadi tidak boleh seorang penceramah itu merasa berjasa. Enggak lah. Di rumah juga begitu. Satu rumah itu belum tentu semuanya dapat hal yang sama. Ada yang gampang, ada yang mentah aja. Dan kita tidak usah aneh. Karena Allah yang memberikan hidayah. Rasul juga tidak bisa memberi hidayah. Setan juga tidak bisa menyesatkan. Setan itu cuman membisiki kesesatan. Syariatnya saudara mau milih siapa? Bisikan setan atau tuntunan Allah? Kalau saudara pilih bisikan setan dan Allah izinkan, tersesat. Jadi jangan takut oleh setan dan jangan nyalahkan setan. Karena memang kerjaan dia begitu. Kita tersesat itu karena kita milih aja mau mengikuti bisikannya. Dan tiada yang dapat menyesatkan orang yang Engkau beri petunjuk. Jadi kalau Allah mau ngasih hidayah, dapat aja itu. Walau dihalang-halangi oleh keluarganya, diancam, tetap istiqomah. Allah yang memberi hidayah. Tiada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan. Sekarang Allah nggak akan ngasih ke kita. Semua bergabung mau ngasih, nggak bisa. Nggak bisa. Dan tiada yang dapat menahan apa yang Engkau beri. Allah mau ngasih uang man, ketemu Allah mau ngundang umroh, ada aja jalannya. Nggak punya uang, nggak apa-apa. Dan semua yang umroh juga nggak punya uang. Syariatnya kan cuma sedikit yang bayar umroh itu. Ada yang dibayarin suaminya, dibayarin istrinya, dibayarin anak, mertua, kantor. Tapi hakikatnya Allah aja yang mau ngundang. Jadi kalau musim mutasi di kantor tuh udah nggak usah bingung. Tenang aja. Dan kalau apa yang untuk kita mah ketemu. Juga bab perjodohan, ya tidak usah merasa persaingan ketat. Tenang aja. Dan nggak tenang juga tetap nggak jodoh, ya. Saya baca tuh di Instagram, aduh kenapa ya saya tuh mencintai orang yang salah katanya. Ya dia yang salah berarti. Selalu cintaku tidak berbalas, ya nasib etomaden. Yang paling enak mencintai Allah pasti dibalas. Kalau mencintai orang ya begitulah. Bikin jengkel. Kalau tidak ikhlas.
Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang engkau jauhkan. Dan tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Ini Allah menghendaki ini dekat. Enggak ada yang bisa menghalangi, enggak bisa. Dan kalau Allah mau pisahkan, pisah dia. Makanya kalau ada apa-apa tuh minta teh ke Allah, ya. Halo? Misal yang udah punya suami, suaminya lagi bete, nggak betah gitu, lalu menjauh, jengkel, nggak bisa dengan cemburu. Ada yang pernah cemburu di sini? Ada atau tidak? Bagaimana kalau cemburu? Hasilnya pusing atau senang? Pusing. Nyenyak tidur atau tidak bisa tidur? Ini kenapa ini berdua ini masalah semuanya nih? Masalah hutang dorong sana, masalah cemburu dorong sini. Nggak apa-apa, memang pengajian kita ya wajah-wajah bermasalah. Ya. Dengar, yang cemburu sekali lagi, kalau cemburu dipikirin pusing atau bahagia? Enak tidur, gak bisa tidur. Urusan jadi beres atau makin ruwet? Itu yang dicemburuin makin sayang, makin enek. Tuh berarti salah ya. Kenapa begini? Karena kita lebih mengharapkan yang dicemburu itu sadar, baik ke kita. Salah, harusnya kita ngandelin Allah yang ngebulak-balik hati yang kita cemburui. Gak bisa Pak. Apalagi pakai ilmu nyaman begini ya. Orang itu tidak nyaman dengan kita. Gini. Orang tidak akan nyaman. Salah. Ya. Kenapa orang tidak nyaman dekat dengan kita? Karena kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Orang cemburu itu tidak nyaman dengan dirinya. Maka wajahnya juga wajah tidak nyaman, benar? Tidak nyaman. Dan wajah nyaman gak akan petot begitu. Orang yang cemburu itu dia tidak nyaman dengan dirinya. Omongannya tidak nyaman. BBM-nya, WA-nya pasti nggak nyaman. Karena apa yang nggak nyaman akan keluar. Nah, orang itu tidak nyaman dekat dengan kita karena kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Itu rumus. Kenapa kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri? Karena kita sangat banyak berharap dari orang itu. Makin berharap, apalagi kalau langkahnya meningkat, menuntut, udah pasti makin gak nyaman. Makanya di rumah tangga tuh orang yang paling berharap itu rumah tangga gak nyaman. Sayangi dong Pak. Nah itu pasti ngomongnya gak nyaman. Ini juga udah sayang, gitu. Makin gak enak. Emang bisa gitu sayang dipaksa? Nggak bisa. Makanya rumah tangga yang sengsara itu yang saling ingin disayangi. Sengsara. Harusnya saling ingin menyayangi. Kan kalau gaul dengan orang tuh 3. 1, jangan berharap apapun dari dia untuk pribadi kita. Itu 1 kalau ingin tenang. Yang kedua, berharaplah dia dekat dengan Allah. Itu boleh. Yang ketiga, berharaplah saya dapat memberikan yang terbaik kepadanya. Selesai. Kalau dibalik, capek. Makanya kita lanjutkan, nggak bisa mendekatkan. Ini ya, yang belum punya jodoh, nggak usah lebay, ya. Saya pernah lihat di YouTube tuh, ada seorang wanita ditaksir oleh 2 lelaki, yang satu bawa bunga, yang ini panas, bawa 1 bro. Ini panas bawa pot. Sampai bawa traktor akhirnya. Ini nggak ngepek hadirin. Allah yang ngebulak-balik hati. Apalagi bunganya metik dari masjid, dari mana kasih. Allah kan tahu dia nggak ngemodal. Nggak usah pinjem jaket demi gaya, pinjem kacamata teman, pinjem mobil. Nggak usah. Allah tahu ini pinjeman ya. Dan calonnya juga tahu ya. Biasa lempeng karena tahu Allah yang ngebulak-balik hati. Tidak usah pakai rayuan gombal, engkau bagai rembulan dari jauh. Kalau dari dekat
jadi masalah baru ya. Lempeng, lempeng, lempeng. Karena kita tahu yang nanam ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Di kantor tidak usah cari muka atasan, ada atasan kita so rajin. Mau apa? Allah tahu kelakuan kita yang sebenarnya. Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Juga kalau mau baik ke pembeli, baik aja. Nggak usah baik supaya dia beli. Baiknya baik aja. Kita udah baik, dia nggak beli, ya nggak apa-apa. Pahalanya kan buat kita, betul? Nggak harus kok dia beli ke kita. Jadi kalau mau baik ke klien, ya baik saja. Ah maaf, saya nggak jadi beli di sini ya. Belinya ke yang sebelah. Ya sok, nggak apa-apa lah. Memang rezeki yang sebelah. Kenapa kita yang jengkel? Dan jengkelnya kita nggak akan nahan rezeki itu pindah ke sebelah. Pasti pisah ke sana. Itu kan yang di sebelah hamba Allah juga. Punya anak, harus ngontrak, bayar sekolah, bayar cicilan, mungkin mau umroh, mau haji. Kenapa Allah ngasih rezeki ke dia, kita jengkel? Dan jengkelnya kita enggak akan nahan apapun yang Allah berikan kepada yang Allah tetapkan. Enak begini hadirin? Enak hadirin? Kalem? Kayak BBM gak dibalas, tenang aja. Sok. Saya mah jarang nunggu-nunggu, mangga. Kumaha Allah. Ya Allah, engkau tahu saya udah nunggu 2 jam. Sebab kalau kita nggak enak, pasti kita akan kemana aja. Itu tuh udah nggak enak. Kayak nggak tahu aja kan banyak urusan, jadi nggak enak. Terus saya mah pasrah, terserah Allah aja. Aduh, pasti laporan ke Allah lagi. Itu yang benar. Nunggu itu capek, mending zikir. Dan kalau Allah ngebalikin, pasti dia balas. Benar? Enak begitu hadirin? Paling enak dalam hidup ini ngandelin Allah.